Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan fungsi linier, dan untuk pertemuan ini kita masih membahas berkaitan dengan fungsi linier. Hanya saja pembahasannya kita fokuskan kepada penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, yuk kita langsung saja kepada pembahasannya. Pada sebelumnya kita telah membahas mengapa kita penting untuk mempelajari, untuk memahami fungsi linier. Masih ingat nggak kenapa kita penting memahami fungsi linier terutama untuk ekonomi dan bisnis? Nah, karena fungsi linier itu adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan di dalam bidang ekonomi dan bisnis, yaitu oleh para ahli ekonomi dan bisnis. Untuk apa gunanya? Yaitu untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Nah, dengan bantuan fungsi linier ini, kebanyakan masalah ekonomi dapat kita sederhanakan, dapat kita terjemahkan. Jadi yang awalnya masalah-masalah tersebut kelihatan kompleks, dengan bantuan fungsi linier, masalah tersebut dapat kita terjemahkan dan dapat kita sederhanakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih contoh penerapan fungsi linier di dalam bidang ekonomi? Nah, berikut beberapa contoh penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kemudian juga ada keseimbangan pasar dua macam produk. Nah, lanjutnya ada pengaruh pajak, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, ada juga nih istilahnya fungsi biaya, fungsi pendapatan, fungsi konsumsi, dan tabungan, serta model penentuan pendapatan nasional. Inilah beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana beberapa dari ini nanti akan kita bahas secara lebih khusus. Oke, baik, kita langsung saja pembahasan khususnya. Untuk yang pertama adalah fungsi permintaan. Nah, kalau mendengar kata permintaan tentunya sudah tidak asing lagi ya. Kita pasti sudah mengenal apa itu permintaan ya. Kalau di pasar tentu ada nanti istilahnya konsumen dan produsen. Ingat ya, kalau konsumen berarti orang yang membeli, yang mengkonsumsi. Sedangkan produsen orang yang menyediakan jasa atau barang, berarti orang pembeli, begitu ya. Nah, sekarang kalau permintaan atau yang namanya demand di dalam bahasa Inggris itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dalam suatu pasar dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, sederhananya permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam harga tertentu, gitu ya. Nah, ternyata permintaan ini juga ada jenisnya. Nah, jenisnya ini dikategorikan dari beberapa faktor. Nah, yang pertama itu berdasarkan daya beli. Nah, berdasarkan daya beli ada 3 permintaan. Permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Itu kalau dari daya beli. Nah, sekarang berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Kalau berdasarkan jumlah berarti ini ya, ada 1 orang K, 2 orang K gitu ya. Berarti kalau 1 orang tentu namanya individu, berarti namanya permintaan individu. Kalau ada 1 orang berarti selanjutnya ada lebih dari 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang berarti kelompok, berarti permintaan kelompok itu ya. Oke, nih lebih lanjut kita bahas. Kita lihat nih untuk yang pertama, permintaan efektif. Nah, permintaan efektif adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan membayar. Nah, jadi di sini dia meminta sejumlah barang dan dia juga sanggup membayar sesuai dengan berapa yang ia minta, begitu ya. Contoh, kita perhatikan contoh berikut. Seorang konsumen mempunyai uang sebesar 65.000. Ia ingin membeli gula sebanyak 5 kilo. Nah, ternyata sampai di toko harga gula adalah sebesar 12.000.
Nah, artinya apakah dia bisa membeli sebanyak yang dia inginkan? Berarti kalau dia beli 5 kilo, 60.000, uangnya 65.000. Berarti dia sanggup membeli, bahkan uangnya berlebih ya. Nah, kesanggupan dia membeli sesuai yang berapa ia minta ini, inilah yang dikatakan dengan permintaan efektif. Jadi, apa yang dia minta itu diikuti oleh kemampuan ia membayar. Paham ya? Kita lihat untuk yang kedua, yaitu permintaan potensial. Nah, apalagi nih? Permintaan potensial adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa, tetapi belum diikuti untuk melaksanakan pembelian. Nah, jadi dia sudah berniat, tetapi dia tidak jadi ini membeli. Karena apa? Yuk kita lihat contohnya ya. Semisal di sini, seorang pelajar ingin membeli sebuah handphone seharga 1.500.000. Nah, ia memiliki uang tabungan sebesar 2 juta. Nah, jadi sebenarnya kalau dengan melihat berapa uangnya dan berapa harganya, dia sanggup membayar. Tetapi dia mempunyai kendala. Kendalanya apa? Kendalanya ia memiliki kebutuhan mendesak. Nah, sehingga dengan kendala ini dia tidak jadi merealisasikan permintaannya. Inilah yang dikatakan permintaan potensial. Jadi dia belum mengikuti pembeliannya. Jadi dia tidak jadi melakukan pembelian walaupun sebenarnya dia memiliki kesanggupan dalam hal biaya, begitu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang ketiga, yaitu permintaan absolut. Nah, apalagi ini ya? Untuk permintaan absolut adalah permintaan terhadap suatu barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tertentu. Jadi, dia ingin membeli barang tersebut, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Nah, gitu ya secara sederhananya. Oke, lihat contohnya nih biar lebih paham. Seorang ibu rumah tangga ingin membeli sebuah mesin cuci seharga 1.500.000, tapi ia hanya memiliki uang 500. Nah, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli mesin cuci. Iyalah ya, karena uangnya itu tidak cukup sesuai dengan harga mesin cuci tersebut. Inilah yang dikatakan permintaan absolut, tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang. Paham ya? Kita lihat nih untuk yang selanjutnya, yaitu permintaan individu. Nah, tadi nih kalau individu berarti artinya seseorang. Nah, jadi arti permintaan individu adalah permintaan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk permintaan pasar adalah permintaan yang dimiliki oleh masyarakat, berarti lebih dari satu ya, secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Tentunya harga akan berpengaruh ya. Kalau harganya itu tinggi, nah biasanya ini nanti permintaannya nih sedikit, ya kan? Kalau harganya rendah, nanti ini jumlah permintaannya naik ini, ya kan? Secara umum begitu. Kemudian selera konsumen. Tentu orang membeli, jumlah yang dimintanya itu tergantung seleranya. Kalau dia suka, permintaannya akan lebih banyak. Gitu ya. Kemudian tingkat pendapatannya juga berpengaruh nih terhadap permintaan. Kalau pendapatannya lebih besar, berarti permintaannya juga berpeluang lebih besar. Begitu sebaliknya. Kemudian juga ada jumlah penduduk, kemudian ada harapan dan ekspektasi, dan serta harga barang lain yang berhubungan, ya kan? Nanti permintaan seseorang tidak akan tetap terhadap suatu barang. Kenapa? Karena ada faktor-faktor ini, ya, tergantung dari beberapa faktor ini. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat untuk bunyi dari hukum permintaan. Nah, tanpa kalian sadari, isi dari hukum permintaan itu sendiri telah sering kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena bunyinya adalah jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah jika harganya turun dan akan berkurang jika harga barang naik. Ya kan? Cenderung kita seperti itu kan? Kalau harganya naik, permintaan kita turun. Kalau harganya turun, permintaan kita naik. Ya kan? Semisalnya nih kita pergi ke mall, awalnya kita tidak berniat untuk membeli. Ternyata saat di mall melihat ada diskon 90%. Artinya harganya turun nih, turun habis-habisan. Maka permintaan kita jadi naik. Nah, itu kan seperti itu karena naluri kita ini kalau harga diskon pengennya beli. Pada saat harga turun, permintaan kita akan menjadi meningkat.
Oke, ini bunyi hukum permintaan. Sekarang kita lihat gimana bentuk umum dari fungsi permintaan, yaitu berbentuk QD sama dengan A dikurang BP. Nah, kan bentuk QD sama dengan A dikurang BP ini adalah berbentuk fungsi linear, artinya pangkatnya 1, ya nggak sih? Nah, oleh karenanya fungsi permintaan ini merupakan salah satu dari penerapan fungsi linear. Sekarang kita lihat apa itu QD. Nah, QD, Q itu kan quantity, berarti jumlah. D itu tadi demand, permintaan, berarti QD jumlah permintaan. Kemudian P kan price, berarti harga. A itu konstanta, ya, berdiri sendiri kan, nggak ada variabelnya. Konstanta yaitu bilangan yang menunjukkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen bila harga per unit barang tersebut 0. Dan terakhir itu B, yaitu parameter yang menunjukkan slope kurva permintaan. Nah, selanjutnya kita lihat gimana sih kurva permintaan tersebut. Nah, sesuai bunyi hukumnya nih. Jadi, menghasilkanlah kurva seperti ini. Nah, kita lihat nih, harga paling bawah P1, berarti harga paling murah. Kita lihat pasangannya itu, lihat di permintaannya Q0, kan yang paling besar Q0. Jadi pada saat harganya turun paling rendah, permintaannya paling banyak. Kemudian harganya naik nih jadi P0, maka permintaannya turun. Kemudian harganya naik lagi menjadi P2. Nah, maka permintaannya semakin turun lagi jadi Q2. Jadi dia sesuai dengan hukum permintaan. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk pembahasan selanjutnya yaitu kurva fungsi permintaan. Jadi ya, ada beberapa keadaan dari fungsi permintaan ini. Yang pertama yaitu slope negatif. Ya, apa itu slope negatif? Nah, yang kita bahas tadi, slope negatif itu menunjukkan harga dengan kuantitas yang berhubungan terbalik. Ya, jadi harga dengan jumlah yang diminta itu terbalik. Kalau harganya itu tinggi, permintaannya itu rendah. Kalau harganya itu turun, kuantitasnya itu naik. Kan berbanding terbalik itu, ya kan? Jadi artinya berbanding terbalik atau slope negatif ini yaitu bila harga satu barang naik, kuantitas barang yang diminta pembeli atau konsumen berkurang. Dan sebaliknya, bila satu harga turun, maka kuantitas barang yang diminta oleh pembeli itu bertambah. Jadi, bunyi hukum permintaan tadi kan ini. Jadi, umumnya hukum permintaan itu berslop negatif, ya. Nah, selain slope negatif apalagi? Ada juga nih, pada situasi khusus ada juga slope-nya yang 0. Artinya gimana? Artinya kuantitas barang yang diminta itu tetap tanpa memperhatikan harga. Kan ada ya, misalnya suatu perusahaan dia membutuhkan suatu barang, berapapun harganya pasti dia beli. Ya, kenapa? Karena dia butuh. Nah, saat inilah ketika kuantitas yang diminta itu tetap tanpa memperhatikan harga, itulah yang dikatakan slope 0, ya. Jadi slope 0 di mana itu QD-nya tetap. QD-nya tetap tetapi harganya itu berubah-ubah, ya. Permintaannya tetap walaupun harganya itu berbeda. Satu lagi nih, ada berbentuk seperti slope tak hingga. Maksudnya apa? Nah, slope tak hingga ini kuantitas barang yang diminta pembeli berubah pada harga yang tetap. Jadi harganya tetap, tapi permintaannya yang berubah, ya kan? Semisal nih, harganya tetap, tapi kok dia belinya berbeda? Karena memang kebutuhannya lagi berbeda. Sebenarnya tahu pada saat sebelumnya kuantitas barangnya itu berlebih. Jadi pada pembelian selanjutnya walaupun harganya tetap, tapi permintaannya itu, jumlah yang diminta itu berubah. Maka namanya slope tak hingga, ya. Nih, coba perhatikan. Ini kan bentuk dari kurvanya. Jadi pada kurvanya ini kuantitasnya ini berubah, ya kan? Kuantitasnya itu berubah pada harga yang tetap. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi cara menentukan fungsi permintaan. Nah, cara gimana membuat dari fungsi permintaan tadi yang QD sama dengan A dikurang BP. Cara buatnya gimana? Nah, ada rumusnya.
Biasanya nih kan kalau di fungsi linear kita belajar ini ya, X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Masih ingat nggak rumus dari fungsi linear ini? Nah sekarang kita terapkan di dalam penerapan fungsi linear. Jadinya, karena di sini kita membahas tentang masalah ekonomi, di mana variabel kita di sini adalah harga, di mana variabel kita di sini adalah kuantitas. Berarti yang kita gunakan adalah P dan Q. P itu tadi kan price, harga. Q itu permintaan, ya kan, jumlah yang diminta. Nah, sekarang kita pakai sehingga terbentuklah fungsi permintaan berupa P dikurang P1 per P2 dikurang P1 itu sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P itu tingkat harga, price, kemudian Q itu jumlah permintaan, quantity tadi kan. Nah, P1 itu harga mula-mula, kemudian P2 harga setelah perubahan. Begitu juga untuk Q1. Q1 permintaan mula-mula, berarti Q2 permintaan setelah terjadi perubahan harga. Paham ya? Biar lebih paham, ini biasanya kalau rumus aja nih agak mengambang. Biar lebih jelasnya nanti di pembahasan soal. Oke, kita lihat untuk pembahasan soal. Untuk pembahasan soal, menjelaskan secara langsung biar kalian lebih mudah memahaminya. Oke. Ya baik, kita masuk ke dalam latihan dan pembahasan soal yang berkaitan dengan fungsi permintaan. Kita mulai dengan masalah pertama. Kita baca, permintaan terhadap sejenis barang berdasarkan hasil penelitian pasar ditunjukkan oleh data berikut. Di sini ada sebuah tabel yang berisikan beberapa harga per unitnya, kemudian dan berapa kuantitas barang yang diminta sesuai dengan harga yang tertera. Nah di sini harganya dalam ribuan. Yang pertama, untuk harga per unit 3.000, maka kuantitas barang yang diminta adalah 55. Sementara untuk barang dengan harga per unit 5.000, maka kuantitas barang yang diminta adalah 45. Dan untuk harga per unit barang 9.000, maka kuantitas barang yang diminta adalah 25. Nah, sebelum kita lihat soalnya, di sini kita dapat memahami bahwa tabel ini, data pada tabel ini telah sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika harganya paling murah 3.000, kuantitas barang yang diminta paling besar 55. Nah, ketika harga naik menjadi 5.000, kuantitas barang yang diminta menurun 45. Dan ketika harga naik lagi menjadi 9.000, kuantitas yang diminta juga semakin menurun. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka kuantitas barang yang diminta semakin menurun. Sementara semakin rendah harga suatu barang, atau semakin turun harga suatu barang, maka kuantitas yang diminta semakin banyak. Oke ya, sekarang kita lihat soalnya. Bila persamaan garis permintaan dianggap linear berdasarkan data di atas, pertama tentukanlah fungsi permintaan barang tersebut. Yang kedua, berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 6.000. Dan yang ketiga, buatlah grafiknya. Oke, kita mulai dari jawaban yang pertama. Tentukanlah fungsi permintaan barang tersebut. Untuk fungsi permintaan, kita coba ingat lagi apa rumus terhadap fungsi permintaan. Nah, rumusnya adalah, kita tuliskan terlebih dahulu, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 itu sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Inilah rumus yang akan kita pakai dalam menentukan fungsi permintaan barang tersebut. Dan di sini kita mengetahui bahwa P itu adalah harga, di mana P1 adalah harga mula-mula, kemudian P2 adalah harga yang mengalami perubahan, sementara untuk Q1 adalah kuantitas barang yang diminta mula-mula, dan untuk Q2 adalah kuantitas barang yang diminta sesuai dengan perubahan harga. Begitu ya. Sementara kalau kita perhatikan di tabel kita, malah terdapat 3 buah data. Jadi ada 3 buah harga pertama, harga kedua, dan harga ketiga. Begitu pula dengan kuantitas barang yang diminta. Nah di sini artinya bila kalian menemui soal begini yang terdapat di dalam tabel itu melebihi 2 buah data, maka di sini kalian memiliki beberapa opsi. Opsi pertama, kalian bisa menjadikan yang 3.000 sebagai harga mula-mula, kemudian
yang 5.000 sebagai P2. Jadi pilih P1 nya, ini P2 nya, menyesuaikan. Nah berarti 55 sebagai Q1 dan 45 sebagai Q2. Itu opsi pertama. Opsi lainnya gimana? Nah bisa nih kita pakai. Kalau P1 nya itu 5.000, kemudian P2 nya itu 9.000. Nah maka Q1 nya itu adalah 45 dan Q2 nya itu adalah 25. Itu opsi kedua. Ada lagi opsinya? Ada, yaitu untuk P1 nya 3.000, P2 nya 9.000, maka Q1 nya 55 dan Q2 nya 25. Jadi kita punya 3 buah opsi ya. Oke, kita bahas, kita coba di sini bandingkan beberapa opsi tersebut ya. Kita ambil aja deh 2 opsi karena sebenarnya semuanya sejalan ya. Jadi kita bandingkan 2 opsi biar kelihatan walaupun kita memakai data yang berbeda sesuai dengan tabel ini, kita akan menghasilkan fungsi permintaan yang sama. Oke, kita lihat untuk cara pertama. Nah, untuk cara pertama kita pakai dulu yang 2 buah data ini, yaitu harganya harga pertama 3.000, maka kuantitas barang yang diminta 55. Kemudian bila harga 5.000, maka kuantitas yang barang yang diminta 45. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti P dikurang P1 nya berarti 3.000 ya. Boleh 3.000 ini kan 3 aja. Kemudian P dikurang 3, P2 nya 5 dikurang 3 sama dengan Q1 nya kalau 3 berarti kuantitas barang yang diminta 55. Kemudian kalau 5 45. Berarti Q1 55, Q2 tadi 45 dikurang 55. Oke, kita sederhanakan. Ya, yang sejenis bisa kita selesaikan. Ini kan sejenis, ini sejenis. Itu jadinya P kurang 3. Nah, 5 dikurang 3 itu 2. Sama dengan Q dikurang 55. 45 dikurang 55 adalah negatif 10. Nah, sampai sini paham? Maka selanjutnya kita sederhanakan. Nah, di sini apabila menumis seperti ini, kalian bisa mengalih silang. Artinya, dari bawah ini dikalikan ke atas. Begitu juga yang ini, 2 dikalikan ke Q dikurang 55. Nah, namun untuk lebih sederhananya lagi kita bisa mencoret biar lebih cepat ya. Di sini kan 2 kemudian min 10. Bisa kita sama-sama membagi dengan 2. Oke, kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1. Min 10 bagi 2 adalah min 5. Jadi hasilnya adalah P kurang 3 ya, per 1 nggak usah dibuat. Kemudian Q dikurang 55 per min 5. Nah, di sini tinggal kita kali silang. Ya, di sini kali silang. Nah, berarti Q ini kan 1 di sini ya. Di sini kan 1 sebenarnya. Kali silang ke sini nih. Jadinya 1 dikali Q dikurang 55 tetap berarti Q kurang 55 sama dengan ya min 5 dikali P kurang 3. Oke, bila kalian nggak ragu nih langsung tadi bisa dituliskan hasil dari min 5 dikali P kurang 3. Di sini coba kita tuliskan lengkap dulu ya karena ini soal pertama. Oke, kita selesaikan lagi nih. Nah, ya ini kita kalikan. Ingat kalau ngalikan ke dalam sini ya. Oke, min 5 kali P berarti min 5P. Min kali min positif, 5 kali 3 15. Oke. Nah, kita buat nih Q aja. Kemudian berarti ini kita pindahkan. Ingat kalau dalam pemindahan ruas berarti nanti tandanya berubah. Oke. Di sini ini min 55 berarti berubah menjadi 55 nanti. Kita tuliskan dulu ya, min 5P ditambah 15 berarti ini berubah karena pindah ruas menjadi positif 55. Kita selesaikan yang sejenis, artinya ini bisa kita jumlahkan karena sejenis 15 dengan 55. Ini tetap ya, ditambah 15 tambah 55 adalah 70. Berarti persamaannya adalah Q sama dengan min 5P ditambah 70. Atau bisa juga kita buat nih sama dengan Q sama dengan 70 dikurang 5P. Jadi inilah
hasil dari fungsi permintaan dengan menggunakan cara pertama. Sekarang kita lihat yang lainnya, cara kedua ya. Oke, cara kedua. Nah, tadi kita pakai P1 adalah 3, Q1 55, kemudian P2 itu 5, Q2 nya 45. Sekarang nih kita pilih opsi lain. Sekarang P1 ini adalah 5, P2 nya 9, maka Q1 nya 45, Q2 nya adalah 25. Oke. Berarti di sini P dikurang P1 berarti P dikurang 5 ya. Kemudian P2 kita nih 9. P1 ini ya, berarti 9 dikurang 5. P2 9 dikurang 5 sama dengan Q. Berarti kalau P1 kita 5, berarti Q1 kita harus 45 pasangannya, dan Q2 kita harus 25. Oke. Berarti 45, Q2 kita tadi adalah 25 dikurang 45. Nah, kita selesaikan yang sejenis. Nah, ini kan sejenis, bisa kita kurangkan. P kurang 5, 9 kurang 5, 4. Oke. Q kurang 45. 25 dikurang 45 berarti negatif 20. Nah, di sini sama seperti tadi, kalian memiliki opsi lagi. Boleh kalian kalikan silang langsung. Ini dikali ini, kemudian 4 dikali Q kurang 45. Tetapi berlebih sederhana biar tidak terlalu rumit. Ini kan 4 dengan min 20 bisa sama-sama dibagi, kecuali kalau dia tidak bisa dibagi, langsung dikali silang. Karena di sini bisa sama-sama dibagi, maka kita bagi biar angka kita lebih sederhana ya. Ini bagi 4 1. Min 20 bagi 4 adalah min 5. Jadinya P dikurang 5 per 1 sama dengan Q dikurang 45 per min 5. Nah, kita kali silang nih, kan udah sederhana ya. Dikali silang 1 dikali Q dikurang 45 berarti tetap ya, karena berapapun dikali 1 itu hasilnya tetap. Kemudian ini ya, min 5 dikali dengan P kurang 5. Oke, tulis saja lengkap ya. P kurang 5 Q kurang 45 sama dengan, nih jangan lupa nih, kalau dikali, kalinya ke dalam ya. Min 5 kali P di min 5P. Min kali min berarti positif 25 ya, 5 kali 5. Kemudian kita satukan yang sejenis, ini kan 45 sejenis sama ini kan, pindahkan, berarti yang ini kita pindahkan ke sini ya, tinggal di sini Q. Oke, min 5P tambah 25. Nah, min 45 kalau dipindahkan jadi positif 45, jadinya Q min 5P tambah 25 tambah 45 70. Nah, dapat nih kayak gini, atau kita tuliskan 70 kurang 5P. Jadi Q sama dengan 70 dikurang 5P. Coba bandingkan dengan cara yang tadi, cara pertama. Sama ya, 70 dikurang 5P. Oke, sama, walaupun kita menggunakan opsi yang berbeda, menggunakan cara yang berbeda. Oke, ini cara kedua ya. Nah, begitu juga cara ketiga. Seandainya kalian tuliskan lagi nih cara ketiga, yaitu dengan memilih opsinya ini sebagai P1, kemudian P2 nya 9 lagi nih. Berarti nanti Q1 nya 55 dan Q2 nya 25 ya. Berarti nanti harus didapatkanlah hasil fungsi permintaannya sesuai dengan ini, sama. Oke, jadi inilah jawaban untuk jawaban pertama ya. Kita cukup memiliki dua cara, karena cara ketiga pasti menghasilkan jawaban yang sama. Paham ya? Bila tidak paham, silahkan kalian putar ulang di bagian yang kalian kurang pahami. Nah, bila tidak paham juga, silahkan kalian bertanya. Oke, selanjutnya kita lihat berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 6.000. Kita jawab ya. Nah, untuk yang nomor 2 ditanyanya kuantitas, artinya yang ditanyanya adalah QD, kuantitas barang yang diminta. Sementara diketahui P harganya itu 6.000, kemudian ditanyakan jadi kuantitas barang yang diminta berapa ketika harganya 6.000. Caranya kita menggunakan
fungsi permintaan yang telah kita peroleh. Ini nih, yang di atas ini, ya kan? Yang kita dapatkan tadi bahwa Q sama dengan 70 kurang 5P. Berarti tinggal kita substitusi, kita ganti P dengan 6000. Nah, berarti 70 dikurang 5 dikali 6. Nah, kok nggak 6000 dimasukin? Nah, tadi kan kita di sini masukinnya 3, 5 karena kita menyimpan ribuannya biar lebih sederhana, ya kan? Berarti begitu juga dengan 6000. Berarti kalau 6000 kita tulisnya 6 saja. Oke, biar lebih sederhana. Jadi 70 5 dikali 6 adalah 30. Berarti 70 dikurang 30 adalah 40. Berarti inilah jumlah permintaannya atau kuantitas barangnya ini ketika harganya adalah 6000. Kan sesuai itu ya. Kalau harganya itu ya, jadi kita dapatkan ini. Kalau harganya 3000, maka kuantitasnya minta 55. Kemudian harganya naik tadi 5000, kuantitasnya 45. Berarti sekarang kalau 6000 harusnya ini berarti kurang dari 45. Ternyata kita cari memang sekarang 40. Oke. Nah, naik lagi nih. Jadi 9 diturun lagi 25. Oke. Berarti sudah sesuai ini yang kita temukan tadi ya. Nah, inilah jawaban nomor 2. Kalau ini hanya keterangan saja biar kalian lebih paham. Jawabannya cukup sampai di sini. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Buatlah grafik. Sekarang buat grafik nih ya. Nah, caranya persis sama seperti cara membuat fungsi linear. Karena tentunya fungsi permintaan ini adalah bagian dari fungsi linear. Berarti kita buatkan grafiknya. Caranya kita tentukan titik potong ya, titik potong. Nah, biasanya kan kita pakai X dan Y. Dari sini kita tentunya memakai P dan Q. Nah, jika P sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan apa? Nah, ingat, Q tadi kita dapatkan Q sama dengan 70 dikurang 5P. Ganti nih, P-nya dengan 0. 70 dikurang 5 dikali 0, artinya 70 dikurang 0 ya 70 QD-nya kan. Nah, sehingga pasangannya adalah 0,70. Oke. Nah, di sini adalah 0,70 di mana 0 ini adalah tadi P dan 70 ini adalah QD. Oke, 0 itu adalah P dan 70 itu adalah QD. Nah, sekarang kita udah pakai P sama dengan 0. Berarti sekarang QD yang sama dengan 0. Gantian ya. Nah, ketika QD sama dengan 0, maka P kita masukin dulu nih. Tadi kita dapatkan Q sama dengan 70 kurang 5P. Sekarang ini yang 0 nih. Ini 70 kurang 5P. Berarti kalau kita pindahkan 5P dipindahkan jadi 5P ya, sama dengan 70, ya enggak sih? Karena negatif pindah ruas menjadi positif. Nah, berarti P sama dengan 70 per 5, yaitu 14. Nah, berarti kita dapatkan ketika harganya 14, maka kuantitasnya adalah 0. Oke. Ini harga dan ini adalah jumlah yang diminta. Oke. Setelah kita dapatkan ini, kita tinggal membuat koordinatnya sesuai dengan titik-titik yang telah kita dapatkan. Nah, di sini telah kita gambarkan koordinatnya. Nah, biasanya itu pada umumnya untuk yang vertikal itu adalah P dan untuk horizontal adalah Q. Di sini adalah QD karena permintaan. Nah, setelahnya kita hubungkan berdasarkan koordinat yang kita dapatkan. Yang pertama tadi adalah yaitu P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 70. Coba P-nya 0, kemudian Q-nya 70 di sini nih ya. Nah, kemudian Q-nya yang 0 dan P-nya 14. Q-nya yang 0, P-nya 14, berarti di sini. Kita tinggal menghubungkan kedua titik tersebut.
Nah, ketika dihubungkan, maka kita dapatkanlah kurva permintaannya seperti ini. Jadi gambar inilah yang dinamakan kurva permintaan, di mana QD sama dengan 70 dikurang 5P. Nah, berarti kita telah menyelesaikan permasalahan 1. Nah, silakan bagi ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Oke, kita lanjutkan untuk masalah yang kedua. Nah, sekarang kita lihat untuk masalah yang kedua. Fungsi permintaan suatu barang berbentuk QD sama dengan 300 dikurang P per 10. A. Tentukanlah batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Yang kedua, berapa barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut adalah 20. Dan yang ketiga, berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut. Nah, sekarang malah QD-nya sudah ada. Kalau tadi pada masa pertama kita membentuk QD. Nah, sekarang QD-nya sudah ada. Nah, untuk pertama kita tentukan batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan yang sudah ada ini. Oke, kita jawab ya. Pertama, kita salin lagi bahwa QD sama dengan 300 dikurang P per 10. Kita jawab untuk yang pertama, batas-batas. Nah, kalau batas-batas berarti ada rentang ya. Misalnya P kecil sama dari 0 sampai sekian, kayak gitu ya. Berarti cara menentukan batas-batas adalah kita jadikan P sama dengan 0. Maka Q yang didapatkan berapa? QD kan 300 dikurang P per 10. Sekarang substitusi P-nya sama dengan 0. Ya, jadi 300 dikurang diganti P-nya dengan 0, 0 per 10. 0 per 10 ya tetap 0. Artinya 300 kurang 0, 300. Berarti QD yang didapatkan adalah 300, yaitu ketika P-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau P-nya sudah sama dengan 0, sekarang QD-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau QD sama dengan 0, berapa P-nya? Kan gitu. Kita salin lagi nih, kan QD sama dengan 300 dikurang P per 10. Sekarang QD-nya 0, berarti ganti ini dengan 0. Jadinya 0 dikurang 300 kurang P per 10. Jadi 0 sama dengan 300 dikurang P per 10. Nah, kan kita mau cari P ya kan? Kalau QD-nya sama dengan 0, ketemu nilai P. Kalau P-nya sama dengan 0, ketemu nilai QD. Nah, sekarang nih, pindah ruaskan. Min P per 10. Kalau dipindah ruaskan menjadi positif P per 10 sama dengan 300. Oke, berarti P sama dengan apa? Kali silang nih. Oke, 10 kali 300 jadinya 3000. Jadi udah kita dapatkan batas-batasnya. Batas-batas dari fungsi permintaan tersebut adalah, nah untuk P coba lihat, P paling kecil adalah 0, kemudian P paling besar adalah 3000. Nah, berarti kita membuatnya P kecil sama dari 0 dan kecil sama dari 3000. Nah, jadi kita membuatnya P besar sama dari 0, kecil sama dari 3000. Nah, sekarang Anda nggak mau bertanya, kenapa hari ini tandanya itu sama? Karena mungkin saja harganya itu 0, ya kan? Harganya itu 0. Nah, jadi P-nya sama dengan, jadi ini bacaannya P besar sama dari 0, kecil sama dari 3000. Ini batas-batas untuk P. Sekarang untuk QD ya, untuk QD. Nah, QD kan tadi ada yang 0 ya. QD-nya terendah tadi ada yang 0. Nah, besar sama dari 0, kecil sama dari 300. Nah, inilah untuk jawaban pertama. Inilah batas-batas QD dan batas-batas P yang memenuhi fungsi permintaan ini. Nah, yang kedua, berapakah kuantitas barang yang diminta? Berarti QD ya, bila harga per unitnya 20. Nah, kita salin dulu nih. Tadi QD itu sama dengan 300 dikurang P per 10. Nah, sekarang
diketahui P-nya itu 20. Jadi QD-nya berapa? Nah, tinggal substitusi nih 20 ke dalam fungsi yang ada, sehingga jadinya 300 dikurang P-nya 20, sekarang 20 per 10, jadinya 300 dikurang 20 per 10 itu adalah 2, jadinya 298. Jadi fungsi permintaan ketika harga itu 20 adalah sebesar 298. Paham ya? Kalian buat ya kalimatnya ya. Dan yang terakhir, berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut? Nah, sebenarnya ini sudah terjawab. Nah, berapa harga yang tertinggi? Berarti P tertingginya berapa? Kan tadi kita punya batas ya. Punya batas. Lihat P tertinggi kita ternyata 3000. Nah, inilah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut. Karena memang batas yang paling tinggi tadi 3000. Nah, sesuai nih sama pertanyaannya, berapa harga tertinggi. Nah, kalau ditanya berapakah kuantitas permintaan barang tertinggi, berarti 300 ya. Berarti harga tertinggi adalah 3000. Nah, 3000 ini yaitu saat apa tadi 3000? Ketika QD sama dengan 0. Oke. Nah, oke, silakan dipahami kedua masalah ini. Silakan diputar ulang bagian yang tidak paham. Bila ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya, yaitu dengan pembahasan si penawaran dan keseimbangan pasar. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.